Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, saya minta diterangkan, ini topiknya ya cukup menarik. Saya minta topiknya itu terangkan ujian yang menyenangkan. Begitu judulnya. Silakan guru. Ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu berupa kesulitan atau penderitaan, tetapi bisa juga berupa kenikmatan. Misalnya, ketika kita diberikan limpahan rezeki, kesehatan yang baik, atau keluarga yang bahagia, itu semua adalah ujian untuk melihat apakah kita bisa bersyukur dan menggunakannya di jalan yang diridhoinya. Kenikmatan bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada kesulitan, karena lebih mudah melupakan Tuhan saat segalanya terasa mudah. Ujian kehidupan yang menyenangkan merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat rasa syukur seorang hamba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Artinya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ketika seseorang diberikan kekayaan, kedudukan, atau popularitas, itu adalah bentuk ujian yang sangat menuntut. Ujian ini menguji apakah manusia akan tetap ingat akan asal-usul nikmat tersebut dan bersyukur, atau malah menjadi sombong dan lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW juga pernah bersabda mengenai pentingnya memanfaatkan kenikmatan dengan bijak. Beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal farag." Artinya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kehidupan berkeluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, dan kasih sayang yang melimpah juga merupakan bagian dari ujian yang menyenangkan. Rasa cinta dan kebahagiaan yang dirasakan harus dikelola dengan baik agar tidak membuat seseorang menjadi lalai dari mengingat pencipta. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Ujian semacam ini menuntut kita untuk selalu menjaga keadilan, mendidik keluarga dengan nilai-nilai kebaikan, dan tidak membiarkan kecintaan kita kepada dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik kebersamaan dalam kebahagiaan menjadi ladang pahala jika diniatkan sebagai wujud ketaatan kepadanya. Selain itu, ujian yang menyenangkan juga bisa berupa kesuksesan dalam menuntut ilmu atau pencapaian karir. Ketika seseorang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk mencapai prestasi, itu adalah ujian untuk melihat apakah ilmu dan kedudukan tersebut akan digunakan untuk kebaikan bersama dan mendekatkan diri kepada pencipta. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dengan demikian, setiap pencapaian dan kenikmatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang menyenangkan juga bisa dirasakan melalui rasa aman, kedamaian hidup, dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang diberikan lingkungan yang aman dan kecukupan, itu merupakan ujian untuk melihat apakah mereka akan menggunakannya untuk berbuat kebaikan, memperbanyak ibadah, dan membantu sesama yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai nikmat keamanan, "Fa'budu rabba hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Artinya, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ujian yang menyenangkan juga terletak pada masa muda dan kesehatan yang prima. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua nikmat besar ini agar manusia dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk beramal soleh. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara datang, masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Dengan menjaga dan menggunakan kenikmatan tersebut di jalan kebaikan, maka seseorang akan bisa melewati ujian menyenangkan ini dengan selamat dan penuh berkah.
Manusia secara alami cenderung menyukai kesenangan dan menghindari kesusahan, sehingga mereka lebih memilih ujian yang menyenangkan tanpa menyadari bahwa kedua keadaan itu adalah bentuk ujian yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Artinya, barang siapa menghendaki pahala dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan kepadanya sebagian darinya pula. Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan bahwa kenikmatan duniawi seringkali membuat manusia lalai. Beliau bersabda, Inna dunya hulwatun khadiratun, wa inna allaha mustakhlikukum fiha, fayanzuru kaifa ta'amalun. Artinya, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kamu penguasa di atasnya, lalu Dia melihat bagaimana kamu berbuat. Oleh karena itu, di balik setiap kenikmatan yang terasa menyenangkan, terdapat tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kehidupan juga terletak pada bagaimana seseorang menyikapi perubahan keadaan, baik dari kesulitan menuju kemudahan maupun sebaliknya. Setiap fase adalah ujian yang bertujuan untuk menguji kualitas keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ajaiban amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In ashabatu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Wa in ashabatu darra'u syabara, fakana khairan lahu. Artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesulitan, ia bersabar, dan itu adalah kebaikan baginya. Ujian yang menyenangkan juga terletak pada bagaimana seseorang mengemban amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya, baik dalam skala kecil maupun besar. Ketika seseorang berhasil menjalankan tugas dengan baik, itu adalah ujian untuk tetap menjaga keikhlasan dan tidak merasa jumawa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan demikian, amanah adalah bentuk ujian yang harus ditunaikan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta. Sebagai kesimpulan, baik ujian yang tidak menyenangkan berupa kesulitan, maupun ujian yang menyenangkan berupa kenikmatan, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Artinya, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan bersabar atas cobaan, sehingga kita meraih keridhaan-Nya di dunia dan di akhirat. Terima kasih guru, uraiannya cukup jelas antara ujian yang menyenangkan. Semoga kita selalu bisa menghadapi dengan baik ujian apapun, mau menyenangkan atau tidak. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya minta dibacakan doa guru, silakan dibacakan doa. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya dzal jalali wal ikram. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma waj'alna minal mu'taqina minan nar. Allahumma hdina liyasanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, washrif anna sayyi'aha la yashrif an sayyi'aha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru atas semua uraiannya yang sangat jelas. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih sekali lagi guru. Sama-sama. Semoga uraian tadi bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.